Makna kedua dari kata sadiq itu adalah dari segi level, maaf kali disebutkan bahwa sadiq itu maknanya setara. Setara. Tadi kalau hukumah kerjasama dengan pemerintah dalam bidang kita. Namun karena MUI ini adalah lembaga yang tidak mempunyai sumber dana, maka ada perpresnya mengatakan bahwa ini dibantu oleh pimpinan daerah di mana MUI itu berada. Itu adalah kebijakan pemerintah sebenarnya. Bisa saja pemerintah katakan bahwa ini tidak perlu dibantu, ya tidak dibantu, gerak. Tapi kalau pemerintah yang visioner, yang paham akan makna Tuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila itu, 5 silanya itu tidak mungkin. Insya Allah MUI ini akan tetap dibantu. Kita tidak menjadi penghambat pemerintah dan tidak juga menjadi pendukung pemerintah dalam hal-hal yang bertentangan dengan agama. Jadi kita ini disebut penasihat juga tidak, tetapi kita memberi masukan kepada pemerintah apabila ada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah keagamaan, maka kita wajib, apakah itu nama fatwa atau saran kepada pemerintah, agar kita sebagai MUI ini punya peran di dalam pemerintah. Terkait dengan masa khidmat dari ketua MUI itu, ketika Musda MUI ke-10 Provinsi Jambi, kami didampingi oleh Wakil Sekjen dari pusat, Pak Azrul Tanjung namanya. Beliau baru pulang dari NTB mendampingi pemilihan ketua atau Musda di NTB. Ternyata pimpinan yang maju yang terpilih itu adalah pimpinan masa khidmatnya yang keempat. Jadi sudah 3 kali berkhidmat, 3 periode masuk keempat. Itu ketentuan di dalam MUI khusus untuk pimpinan, tidak ada batas dalam pengertian selama diinginkan oleh pembantu di dalam Musda atau Munas itu, maka itu dimungkinkan dan dibolehkan. Ada pasal-pasalnya tadi itu yang saya tidak perlu kita kupas. Jadi dalam ini yang paling penting. Kemudian kalau dapat dalam formatur itu nanti begitu sudah terpilih ketua umum, terpilih ketua umum formatur ini. Kemudian setelah terpilih ketua umum, baru ketua umum bersama formatur mengisi bagian-bagian yang kosong itu, yang berapa penasihat siapa, pembimbing pertimbangan siapa, kemudian ketua-ketua bidang yang 13 itu siapa, kemudian sekretaris siapa, bendahara siapa. Selesai itu langsung dilaporkan kepada Majelis Ulama Kota supaya diisahkan secepatnya. Jadi jangan ditunda lama, dan ditunda-tunda itu agak rumit pekerjaan kita jadinya. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan saya ini membawa hasil yang baik untuk kita semua, untuk kota. Mudah-mudahan Pak Wali Kota mendapat pendamping yang tulus dan ikhlas dalam membantu Bapak Wali dalam bidang pembangunan dan pembangunan bidang keagamaan. Mudah-mudahan bidang-bidang keagamaan di Kota Jambi ini semakin semarak, semakin dirasakan manfaat dan kehadirannya oleh masyarakat, dan kita hindari hal-hal yang tidak sesuai dengan tabiat ulama, supaya jangan majelis ulama ini menjadi tercemar namanya oleh kita yang ada di dalamnya dan orang-orang yang kita pilih. Saya kira itu yang saya sampaikan. Barangkali tidak ada salahnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak Wali Kota yang berkenan untuk memfasilitasi Musda MUI Kota yang ke-10 ini. Mudah-mudahan ada maknanya, dan kita doakan semoga Wali Kota tetap sehat, dan mudah-mudahan ke depan karir apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beliau, kita doakan semoga beliau tetap sukses. Dan mudah-mudahan Jambi ke depan ini yang selama ini kita rasakan betapa semarang sejak beliau menjadi wali kota, dan itu tidak dapat kita tutupi. Mudah-mudahan Allah memberi balasan yang setimpal. Kira juga kepada MUI Kota kami ucapkan
Selamat bermusda dan terima kasih sudah dapat bermusda tepat waktu. Dan berita Allah bersama kita semua. Ada nama ya kepada wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi, Bapak Profesor Dr. Haji Hadri Hasan. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Jambi yang diwakili oleh Wakil Ketua Bapak Haji Musid Wahab LCMHF SD. Yang saya hormati Ketua Basnas Kota Jambi atau yang mewakili perwakilan organisasi Islam Kota Jambi atau yang mewakili Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Jambi atau yang mewakili, dan para Ketua MUI Kecamatan se-Kota Jambi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat karunia-Nya. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan pelaksanaan pembukaan sekaligus pelaksanaan musyawarah daerah ke-10 Majelis Ulama Indonesia tingkat Kota Jambi. Dan tak lupa kita sampaikan salawat salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, yang insyaallah kita semua umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Para peserta Musda ke-10 MUI Kota Jambi yang kami banggakan, yang pertama atas nama pemerintah Kota Jambi mengucapkan selamat atas terselenggaranya Musda ke-10 MUI Kota Jambi yang saat ini sedang dalam pelaksanaan pembukaan, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan sampai dengan terpilihnya kepengurusan baru dan menyusun rencana kerja untuk 5 tahun ke depan. Musyawarah daerah adalah suatu musyawarah tertinggi dalam sebuah organisasi. Tidak hanya memilih ketua atau pengurus, tetapi yang paling utama adalah membuat program 5 tahun ke depan, program yang memang bermanfaat khususnya bagi anggota, bagi umat Islam, dan bagi masyarakat Kota Jambi pada umumnya. Kita ketahui bahwasanya MUI mempunyai peran, dan MUI adalah suatu wadah, di mana di dalam MUI itu wadahnya ulama, juama, serta cendekiawan. Dan MUI berperan mengharmonisasi internal antar umat Islam, mengharmonisasi antar umat beragama, dan mengharmonisasi umat Muslim dan pemerintah. Ada 3 hal peran MUI yang tidak lepas. Makanya kenapa MUI didirikan. Kemudian ada tugas-tugas pokok. Sebagian dari tugas pokok yang dilaksanakan oleh MUI
Yang pertama yang kita ketahui adalah yang mungkin saat ini belum terselesaikan, dan itu menjadi PR bagi pengurus selanjutnya. Bagaimana sertifikasi halal lebih diperbanyak, lebih dimasifkan untuk di Kota Jambi ini. Kita malu dengan negara-negara yang rakyatnya banyak non-muslim, contoh Singapura. Singapura itu sangat tegas dengan sertifikasi halal. Tetapi dengan mensertifikasikan halal suatu tempat atau rumah makan, tempat tersebut menjadi ramai bukan main. Karena se-Asia ini umat muslim tidak takut yang mau makan di sana. Dan label sertifikasi itu bukan hanya sekedar ditempel, tetapi betul-betul dilaksanakan oleh pedagang-pedagang kuliner di Singapura. Malaysia yang notabene adalah mayoritas muslim, masih mereka memperbanyak restoran yang melabelkan halal. Tapi kita di Indonesia, khususnya di Kota Jambi ini, kita percaya bahwa pedagang kita muslim semua. Tetapi kalau kita bawa teman kita, relasi kita dari Singapura, dari Malaysia, maka di Kota Jambi dia akan bertanya, ini halal tidak? Padahal jualnya pakai peci, pakai songkok haji. Dia tanya, ini halal tidak katanya? Ya pasti halal, kita bilang, belum tentu katanya. Halal tidak hanya halal, tapi harus baik. Nah inilah nanti peran besar daripada MUI bagaimana memperbanyak rumah makan ini menjadi halal, membuat atau melaksanakan kegiatan-kegiatan sertifikasi halal. Nah inilah nanti tugas bagaimana MUI baik kota nanti mengusulkan kepada provinsi, provinsi mengusulkan kepada pusat, ada gerakan nasional. Ada gerakan nasional yang bagaimana membuat sertifikasi ini menjadi murah. Pemerintah tidak akan diam di situ nantinya. Kenapa sertifikat ini menjadi mahal? Karena para ahli-ahli MUI itu betul-betul turun ke lapangan, melihat langsung bagaimana proses pembuatan, pemotongan hewannya. Oke, ini ada restoran, misalnya restoran yang dimiliki oleh non-muslim. Apakah boleh dia menjual produk halal? Boleh, tapi harus dipisahkan. Ini ada kulkas khusus untuk makanan halal, ada kulkas yang mungkin non halal, dipisahkan, tempat masaknya dipisahkan. Nah ini pengawasannya yang berat. Nah bagaimana membuat sertifikasi ini menjadi murah? Inilah tugas MUI dan pemerintah. Umumnya pemerintah itu akan melaksanakan apa yang diusulkan, dicarikan solusinya. Kenapa bisa mahal? Oh, mungkin katakanlah mahal ini biaya dan lain sebagainya, diputus mata rantai dan lain sebagainya. Atau misalnya buat gerakan nasional, pemerintah akan biayai dengan APBD akan membantu. Nah inilah saya katakan peran MUI di sini adalah mewadahi harmonisasi antar umat muslim dan pemerintah. Saat ini ke sini, MUI tidak hanya berperan tiga ini, bertambah lagi. Karena kenapa? Ada pihak swasta yang mungkin pemerintah pun tidak sanggup, tetapi ada peran swasta yang sanggup. Nah, bagaimana MUI menjembatani ini? Jadi ke depan pengurus-pengurus MUI ini tidak bisa lagi yang katakanlah harus berpikir yang memang berpikirnya luas, tidak hanya berpikir sebut bagaimana menjalankan tentang ajaran agama Islam, tetapi bagaimana menjaga harmonisasi ini tadi sehingga semua sinergitas terjalin berjalan dengan baik. Kemudian juga di samping sertifikasi halal, MUI memberikan saran telaah terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil pemerintah atau terhadap kasus-kasus yang lagi trendy misalnya di masyarakat. Jangan sampai nanti dicari dahulu MUI-nya. Mana kita minta dulu fatwa MUI, kita mau ketemu dulu bagaimana seharusnya ini. Tapi MUI sudah menyiapkan.
harus tampil. Jadi jangan sampai masyarakat mesti mencari MUI, tetapi MUI harus tampil dan MUI harus dekat media. Pak, misalnya kami tidak bisa menghubungi media, harus bayar. Hubungi dengan Humas Kota Jambi. Pak Humas, kita punya berita seperti ini untuk bagaimana menenangkan masyarakat. Maka Humas akan memfasilitasi. Kemudian juga kita punya program kemarin itu adalah yang sampai saat ini belum berjalan maksimal. Ini kami minta kepada pengurus baru. Bagaimana kita menyeragamkan khotbah Jumat? Kita tidak mengatur, tapi bagaimana ada sesuatu yang lebih nantinya. Ya. Apabila misalnya semua masjid di Kota Jambi di awal bulan Jumat pertama khotbahnya terkait tentang bahaya narkoba, semua cerita narkoba, materinya tentang narkoba, silakan isinya bagaimana, mau ambil kisah ini kisah itu silakan. Bahaya narkoba, bagaimana posisi narkoba itu di dalam agama kita, sehingga kalau kita punya 4 anak yang sudah dewasa, yang mereka hari Jumat itu sholat Jumat di masjid, akan lebih cepat masuk ke pikiran anak. Tetapi kalau 4 anak kita, satu di sana, satu di sini, begitu pulang, ada yang satu cerita tentang seksual, satu tentang korupsi, satu lagi tentang narkoba, satu lagi tentang sosial masyarakat. Begitu pulang, kacau, saling ngotot-ngotot, dan tidak akan melekat dalam pikiran mereka. Minggu kedua misalnya cerita tentang apa? Tentang korupsi. Minggu ketiga tentang apa? Nah, bagaimana membuat ini semua? Kemarin sudah kita inisiasi, MUI sudah membuatkan draft konsep dan lain sebagainya. Tetapi saya jalan ke beberapa masjid belakangan ini, ternyata masih berbeda juga. Nah, kenapa pemerintah ingin masyarakat lebih paham tentang khotbah? Jangan sampai khotbah Jumat itu hanya sebagai pelengkap sholat Jumat saja, menjalankan rukunnya daripada sholat Jumat. Tetapi bagaimana khotbah ini bermanfaat bagi jemaah? Itu yang kita inginkan. Kemudian kenapa pemerintah merasa yakin nanti para penceramah, khotib-khotib akan mengikuti apa yang disampaikan MUI? Karena pemerintah memberikan bantuan insentif. Kalau dai pun akan berpikir juga, pemerintah saat cuma hanya minta tolong satu, masa tidak ditolong? Dan tujuannya adalah untuk bagaimana memahamkan pengertian yang seragam tentang pemahaman untuk beribadah lebih baik lagi. Itu tujuannya, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan misalnya bencana alam, non bencana tapi menjadi wabah, seperti wabah COVID. Banyak kita sampaikan, kita rapat di dalam satuan gugus tugas itu tidak libatkan MUI di sana, karena ada akan berhubungan sekali oleh kalangan umat muslim dan ulama. Pemerintah mengeluarkan sesuatu kebijakan aturan, tujuannya bukan untuk menekan kelompok agama, tetapi bagaimana untuk menyelamatkan rakyatnya, masyarakatnya dengan kepentingan yang lebih besar. Tidak sanggup pemerintah menjalankan itu sendirian. Pemerintah butuh majelis ulama, butuh kelompok-kelompok persatuan-persatuan non-muslim dari Buddha, Hindu, Kristiani dan lain sebagainya. Contoh saat ini, pemerintah menekankan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tempat ibadah sudah sempat kita tutup beberapa saat, beberapa bulan yang lalu, karena menghindari mewabahnya COVID ini. Kemudian kita buka kembali, kita perlonggar, tapi dengan catatan seperti ini. Tetapi apakah itu dijalankan semua? Tidak. Sampai pemerintah pun mendenda. Tidak mau pemerintah mendenda, cuma
masyarakat kita kalau tidak didenda tidak akan patuh. Itu sudah keputusan terakhir. Nah, hal yang seperti ini masyarakat kita masih patuh kepada ulama. Mungkin dia tidak percaya sama camat ngomong ya pola kau ni ponak anakku, emak kau dari aku, kau nak nasihati aku, ya kan? Tapi kalau ulama yang ngomong, masyarakat ngomong mata, bolos di kepala, di ustaz, di guru. Nah itu yang kita harapkan, bahwa ulama-ulama di bawah wadahnya MUI ini di tingkat kecamatan bisa menyampaikan bagaimana pentingnya memakai masker. Pak, kalau kami pakai masker, ngomong depan tidak jelas suaranya Pak. Kalau kami sholat di masjid Pak pakai masker, tidak kenal malaikat dengan kami Pak, salah catat tak kawan nanti Pak. Pak, kopi takut sama kami Pak, jenggot kami 3 meter, sorban kami 3 meter Pak, takut Pak. Tidak mungkin kopi berani dengan kami. Pak, biarlah minum kopi kaki mati sahih Pak. Tidak seperti itu, ya. Covid itu tidak milih siapapun, tidak takut siapapun. Mau kiai jenggot panjang 3 meter, mau sorban tinggi 3 meter, tidak takut. Wali kota dia tidak takut, gubernur dia tidak takut, jenderal dia tidak takut. Saya itu korban Covid sekeluarga. Anak saya kecil yang minum Covid, oleh Covid, meninggal karena Covid. Covid tidak takut sama siapa. Pak, nanti mati saya. Sahid itu ketetapan Allah. Tidak bisa kita minta saya ngomong sakit. Sakit lagi tuh, 25 tahun, bukan balik itu sakit. Kalau kata Allah, kau tidak mematikan sakit, tak kamu. Tapi baru sakit 3 hari, kata Allah, kau harus sakit kena Covid. Meninggal itu sakit. Sakit itu ketetapan, tidak bisa kita cari-cari. Pak, penyakit Covid itu kan sembuh dewek, betul, sembuh dewek. Tapi masalahnya kalau kena di kita mau sehat, tapi kena Covid kita bawa pulang di rumah kita ini ada orang tua kita, ada mertua kita, ada anak kita yang masih kecil, ada istri atau suami kita yang punya penyakit diabetes, punya penyakit ginjal, punya penyakit darah tinggi, jantung, sesak nafas. Paling cepat penyakit ginjal itu 13,7 kali kematian paling cepat kalau kena Covid. Nomor 2 peringkatnya 12 kali apa diabetes. Yang ketiga jantung, yang keempat adalah darah tinggi, yang kelima sesak nafas. Lebih cepat meninggal kalau kena Covid. Memang takdirnya meninggal Allah semua, tapi secara medisnya akan lebih cepat. Itu sehat. Pak, kalau kami buka masker, kalau kami ngaji misalnya, atau kami ngomong tidak jelas bacaan, berarti yang salah bukan imamnya, umiknya yang salah. Masa kita baca dulu keluar Al-Fatihah? Karena mungkin itu. Berarti miknya yang salah, miknya gesek-gesek dan lain sebagainya. Ini saya pakai masker. Dulu saya ngasih sambutan buka masker, tapi semenjak saya kena Covid, keluarga saya kena Covid, dan berani lagi saya pakai buka masker. Kita dalam ruangan ini, kita ngaku sehat belum tentu. Yang dinyatakan sehat itu apabila sudah swab, dinyatakan negatif itu sehat. Tapi kalau belum pernah swab, jangan ngomong. Aku sehat, memang badan sehat. Saya kena Covid ada gejala apa, aku masih bisa mengatur 30 menit saya non-stop. Tapi Covid, begitu saya balik ke rumah, kena istri saya, kena anak saya kecil kena ginjal, kena Covid karena nular saya. Meninggal anak saya karena ada kopal ginjal dan sesak nafas. Mau kita seperti itu? Saya pernah kehilangan orang tua dulu. Sakratul maut saya saksikan. Saudara kandung saya 2, tapi tidak sesedih saya kehilangan anak. Nah ini, jadi saya katakan jangan niat kita dalam kalangan Covid. Ya. Nah Bapak Ibu, Bapak, saudara-saudara yang kami hormati, saya ingin cerita. Ada satu kisah, ya. Mudah-mudahan diambil manfaatnya. Ada sebuah sekolah seni
Di sekolah seni itu ada satu siswa yang menonjol bakat melukisnya. Kemudian dia melukis sesuatu, bagus sekali lukisannya, menurut kita bagus. Kemudian lukisannya ini dia pamerkan di aula, dia tulis di bawahnya, bagi siapa yang menemukan kekurangan lukisan ini agar diberikan tanda bulatan hitam. Pasang kali ini, besoknya dia lihat lukisannya hitam semua, bulat semua hitam. Di bawahnya lukisan itu, dia pikir mungkin banyak salah lukisannya. Kemudian beberapa hari kemudian dia perbaiki melukisnya, tekniknya diperbaiki menggunakan cat ini dan pokoknya lebih baik dari yang pertama. Dia lukis lagi. Kemudian dia taruh lagi lukisan tersebut dengan tulisan, apabila Anda menemukan kekurangan maka berikan tanda hitam. Kemudian besok dia lihat banyak sekali tanda hitam, nangis dia. Apalagi salahku ini, teknik aku perbaiki, bahannya sudah diganti, lukisan temanya sudah diinginkan, aku yang ngetis ini pun sudah menganggap itu bagus, tapi tetap ada kesalahan. Banyak sekali kesalahan. Nangis dia, gurunya datang, kenapa kau nak nangis? Dia cerita, oke, sekarang kau lukis lagi. Setelah kau lukis, kau cantumkan tulisan di bawah ini. Jangan kau buat lagi tulisan pertama, kau cantumkan kata-kata. Apabila Anda menemukan kekurangan dalam lukisan ini, berikan kekurangannya, tuliskan apa. Dia tanda, ternyata besoknya bersih lukisannya. Tunggu lagi hari kedua, bersih. Tidak ada contreng, tidak ada bulatan hitam. Hari ketiga juga tetap lukisannya. Senang bukan main. Padahal si anak tersebut tidak berubah lukisan. Tekniknya pun tidak dirubah, sama seperti teknik sebelumnya. Kemudian dia mendatangi gurunya. Guru, lukisan saya ketiga ini semenjak saya cantumkan tulisan ini tidak ada koreksi apapun, tidak ada yang menyalahkan saya. Kok bisa begitu? Dia bilang, anakku, manusia itu hanya bisa menyalahkan, tapi tidak tahu dia bagaimana membenarkan. Dia tahu ini salah, tapi kalau kita tuliskan, tolong tuliskan apa kekurangannya, tidak tahu dia. Nah, ini perlu saya sampaikan. Sebagai pengurus majelis ulama, kita akan menemukan hal tersebut. Mengambil suatu keputusan nanti mungkin dianggap oleh kelompok masyarakat umat muslim, oh, dah berpihak dengan aku itu. Tetapi terhadap kelompok ini, oh, juga berpihak dengan aku. Ada suatu keputusan nanti, apakah itu fatwa dan lain sebagainya. Mungkin ada masyarakat menganggap itu kurang cocok, tapi masyarakat tidak akan pernah tahu bagaimana membetulkan itu. Akan ditemui dilematis seperti itu nantinya. Maka itu kami berpesan untuk menjalankan sebaik-baiknya, dan tadi pesan Pak Ketua Provinsi juga, bagaimana fungsi pemerintah di sini. Pemerintah tidak harus cepat. Nah, tinggal bagaimana peran MUI seperti apa, ikut berkiprah. Jangan sampai nanti pemerintahnya ke depan, MUI-nya tidak berani mengambil sikap, ya, takut nanti dikatoi oleh umat di belakang, ya, jadi penonton. Itu yang tidak ini kan. Saya minta adalah ke depan nanti yang betul-betul punya integritas, ya, karena MUI kemarin itu sudah sangat bagus hubungannya, ya, sinergitasnya dengan pemerintah. Sampai kemarin itu MUI Kota Jambi banyak fitnah. Saya dengar. Contoh ada kasus Novotel, Novita yang saya segel karena masalah tulisan itu. Beberapa saat kemudian, beberapa waktu ke depan, kita buka segelnya lagi bersama-sama dengan MUI semua dan sebagian kelompok-kelompok masyarakat yang memang komunitas tertentu yang hobi sekali, yang mengenai itu ada juga. Oh, MUI makan duit nih katanya.
Menurut yang kata Pak Wali, tidak seperti itu. MUI selama ini tidak pernah menerima apapun dari saya 1 rupiah pun, dari pihak pengusaha 1 rupiah pun. Polohi. Cuma yang kami berikan hanyalah sewajarnya sesuai dengan Perpres 151 ya, tahun 2014. Kewajiban pemerintah mendukung pendanaan daripada MUI, yaitu berbentuk hibah. Jadi jangan nanti ada berkirakan MUI dulu itu apa kata Pak Wali ini itu. Ya memang yang kami buat program ini ya cocok ya. Jadi jangan juga nanti misalnya berseberangan dengan pemerintah. Tiba-tiba banyak ada kelompok itu di kabupaten kota yang dia berseberangan pemerintah. Bupati tidak mau ngasih hibah, dikasih hibah ala kadar, tidak bisa jalan dulu. Akhirnya apa? Di situ-situ lah. Datang ke kantor pun tidak, pengurusnya nunggu kalau undangan-undangan buat program tidak ada. Nah kita mudah-mudahan nanti MUI kita punya Basnas. Basnas itu kalau MUI ini kan masuk fisabilillah, masuk dalam Basnas 8, kita bisa buat minta bantu Basnas, misalnya ada program apa nanti seminar atau misal program hal-hal yang terkait dengan masuk kategori Basnas 8, maka Basnas akan backup juga nantinya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada pengurus MUI sebelum ini yang telah melaksanakan masa baktinya sudah 10 tahun ya. Dan banyak sekali hal-hal yang bersama kita sampai Kota Jambi, bagaimana MUI pemerintah menjaga keberagaman umat ini antar umat beragama dan menjaga hubungan antar umat muslim sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan pengurus ke depan nanti akan tetap meluruskan hal yang baik dan meningkatkan semua hal yang positif tersebut. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musda ke-10 MUI Kota Jambi, saya nyatakan resmi dibuka. Kemudian ada pantun buah delima berwarna merah, bermahkota tampak mengikat. Semoga lancar bermusyawarah agar dapat mencapai mufakat. Selamat bermusyawarah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi setiap langkah dan perjuangan kita, dimudahkannya rezeki kita, diberinya kesehatan dan keberkahan dan dihindarkan dari COVID-19 saat ini. Demikian dari taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada baca kita mendapat berkah dan juga rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Mari sekali kita bacakan perwakilan dari Kecamatan Ormas dan Pesantren yang saya muliakan. Saya akan membacakan hasil keputusan rapat informator yang tadi diketuai oleh Bapak Haji Husein Abdul Wahab MPhD dan sekretaris anak kita Torik PhD dari Pondok Pesantren. Dari hasil keputusan informator tadi, ketua informator menanyakan satu persatu anggota informator sebanyak 11 orang. Dari ketua dan sekretaris Purwokerto Jambi periode lalu diwakili oleh Bapak Haji Husein dan Bapak Wanggung Warjayo. Yang kecamatan ada 4 kecamatan, Tuan Guru Haji Ibrahim Syagari, Tuan Guru Ismail Ibrahim, Tuan Guru Ibrahim Syukur, Ibrahim Syagari, Ismail Ibrahim Syukur. Satu lagi Abdel
kasih buat Ibrahim. Makanya kita Ibrahim. Jadi 4 kecamatan, mewakili dari 11 kecamatan. Dan dari pondok dari Ormas diwakili oleh Bapak Miftahul Huda dari Nahdlatul Ulama, dan dari Muhammadiyah diwakili oleh Bapak Rudianto SHG MPDI, dan dari pondok pesantren saya sendiri dan Ustaz Miftahul Torik. Baik, dari tim formatur tadi secara aklamasi memberikan amanah kepada saya dari 11 orang, 10 sebenarnya. Kalau saya mengkabin saja kita 11 kan. Dari 10 orang yang ditunjuk tadi memberikan amanah kepada saya secara aklamasi. Saya diminta untuk menjadi ketua umum periode 2020-2025. Maka dari itu saya sampaikan tadi kepada tim formatur, ini adalah amanah yang luar biasa. Saya ucapkan ribuan terima kasih, tapi ini bukan apa, ini adalah tanggung jawab yang luar biasa besar, dan ini bukan untuk dimain-mainkan. Maka dari itu nanti apapun yang kita lakukan, ini saya akan mengumumkan sesudah pengurus sekalian. Saya mohon kerjasama kita semua. Kunci organisasi yang berhasil itu adalah bekerja sama dan sama-sama bekerja. Itu kunci, ya. Kalau bekerja sama saja tapi tidak sama-sama bekerja, itu nol. Maka saran dari kecamatan tadi itu sudah saya catat, ya. Dan juga sambutan Pak Wali Kota sudah saya rekam. Begitu pun sambutan dari Bapak Ketua Umum Indonesia sudah saya catat. Artinya ini mulai kita bergerak tahun baru 2021 insya Allah. Baik, teman-teman guru yang saya hormati, dalam aturan pasal 7 itu bahwa tim formatur harus mengumumkan susunan pengurus MUI Kota Jambi 2020-2025 sampai bendahara wakil bendahara. Itu pengurus harian saya umumkan. Nanti komisi akan kita rapatkan dengan pengurus harian untuk melengkapi siapa-siapa yang layak, yang kita anggap mampu, yang berkompeten dalam urusan komisi tersebut. Baik, saya akan membacakan ada 5 kriteria dalam susunan pengurus harian atau pengurus MUI Kota Jambi ini. Yang pertama adalah Dewan Pertimbangan. Yang dahulunya adalah Dewan Penasehat, sekarang berganti Dewan Pertimbangan. Dewan Pertimbangan ini saya percayakan minta dengan ketuanya, orang tua kita, ketua lama Bapak Dr. Andes Hadi Tarmizi Sibawahi MHI. Nih, ada 2 wakil ketua di Dewan Pertimbangan ini. Yang pertama adalah Haji Husin Abdul Wahab MHI sebagai ketua, dan orang tua kita Dr. Andes Hadi Kumardayo. Ini wakil ketua Dewan Pertimbangan. Sekretaris Dewan Pertimbangan Bapak Dr. Andes Hadi Rusli Adam MHI, kakak mama kita hari ini, dan wakil sekretaris Bapak Dr. Haji Muhammad Iqbal Bapak. Sedangkan anggota dari Dewan Pertimbangan Bapak Haji Sayyidi Ibrahim SHG, Bapak Kiai Haji Yahya Kadir BA, Bapak Dr. Haji Herman Faharun MHPSD, Bapak Dr. Haji Ishaqti, Bapak Kiai Haji Ibrahim Syarjawi, Bapak Profesor Dr. Haji Subhan MA, Bapak Dr. Haji Kemas Umar Rasadi MPD, Bapak Kiai Haji Abdul Qadir Jailani SHG MHI, Bapak Zamzami SHG, 10 Kapakesra Kapakesra Kota Jambi, dan yang ke-11 adalah Bapak Ansori SIMD. Dewan Pimpinan Harian MUI Kota Jambi, Ketua Umum Dr. Haji Kasbul Anwar MPD, Wakil Ketua Umum Dr. Muhammad Ridwan Jalil MPDI,
wakil-wakil ketua. Ini wakil-wakil ketua ini ada membidangi. Yang pertama, wakil ketua bidang fatwa. Saya catat di sini kepada Bapak Dr. Haji Zainul Arifin, MA, dan pimpinan pondok pesantren Darul Arifin. Juga mungkin sudah kenal dengan beliau. Yang kedua, wakil bidang ukhuwah Islamiyah, Bapak Haji Miftahul Huda, SHG MPDI. Wakil ketua bidang dakwah dan pengembangan masyarakat, Bapak Dr. Haji Husin Muhammad MA. Wakil ketua bidang pendidikan dan kaderisasi, Bapak Dr. Haji Muslim Haji Umar MPDI. Wakil ketua bidang pemberdayaan ekonomi umat, Bapak Dr. Haji Abdul Rahman Sayuti MM. Wakil ketua bidang hukum dan HAM, Bapak Dr. Haji Muhammad Amin Qadri SH MMR. Wakil ketua bidang kerukunan antar umat beragama, Bapak Dr. Haji Ahmad AR MPD. Wakil ketua bidang pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga, Ibu Dr. Hanta Hajjah Ekawati. Wakil ketua bidang pengkajian dan pengembangan, Bapak Budianto SHG MPDI. Wakil ketua bidang komunikasi, informasi dan pemeliharaan dokumentasi, Bapak Dr. Abdullah Yunus MPDI. Dan wakil ketua bidang pembinaan seni budaya Islam, Ustaz Muhammad Miftah Thorik SI MA PhD. Ini 11 ketua. Silakan sekretaris umum Bapak Haji Dr. Sufyan Ramli MHD. Beliau ini beliaunya adalah salah penceramah yang kondang jadi dan pengasuh Peret Tilawah. Wakil Sekretaris Umum Haji Ramli Abdullah SHG MPDI. Wakil Sekretaris Bapak Muhsin MPDI. Wakil Sekretaris Bapak Sawondra SHG. Wakil Sekretaris Bapak Ahmad Jalaluddin MPDI. Wakil Sekretaris Bapak Muhammad Amin Husin SHG MPDI. Wakil Sekretaris Ibu Dr. Handa Hajjah Suhartini. Wakil Sekretaris Nadini Akib SHG. Wakil Sekretaris Ismail MPDI. Wakil Sekretaris Usman Fahmi MPDI. Wakil Sekretaris Ustaz Haji Abdul Qudus Al-Hafiz. Wakil Sekretaris Dr. Umas Arahman MA. Wakil Sekretaris Al-Hudwari SPDI MPDI. Dan bendahara umum Bapak M. Syukur SIMD dan wakil bendahara Iswanto. Bahkan komisi-komisi yang bisa kita masukkan hanya satu dulu. Kedua, komisi fatwa kita minta kepada Ustaz Haji Dr. Abdul Latif dan Haji. Ini ketua komisi kedua. Dan yang lain masih kosong, kemarin banyak Bapak Ibu tidak bisa berpikir dalam 10 menit. Supaya kita nanti akan dapatkan dengan perlu saya siapa-siapa yang layak untuk kita masuk ke dalam komisi-komisi, yaitu komisi fatwa, komisi ketua Islamiyah, komisi lapor perkembangan masyarakat, komisi pendidikan dan kaderisasi, komisi perjanjian dan penelitian, komisi hukum dan perkembangan, komisi pemberdayaan ekonomi, komisi pemberdayaan perempuan dan keluarga, komisi informatika dan komunikasi, komisi hubungan serta pembangunan agama, komisi kegiatan seni dan budaya Islam. Misalnya dalam pendidikan dakwah khusus ini nanti akan kita lengkapi paling lambat ya seminggu lah nanti kita akan lakukan. Bahwa tahun depan sudah kita selesaikan dan kalau tuntas semuanya akan kita kirim ke mulai produksi untuk akan diserahkan. Terakhir sekali lagi, selamat pagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu
mengunjungi saya dan juga semua bapak-bapak tuan guru yang hadir sebagai peserta hari ini yang mempercayakan kepada saya. Dan tadi saya sampaikan kepada Tuan Guru, apabila saya salah dalam menjalankan program organisasi ini, tolong marahi saya. Marahi, tapi dengan syarat beri solusi. Jangan marahi selesai. Ya, tidak dengan nanti pengurus yang lain, kita siap diberi masukan, siap protes apabila apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan jalur, ya. Tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan hukum agama. Kita siap, ya, tapi dengan syarat harus ada solusi. Bukan hanya memberi sanksi tapi tidak ada solusi. Dan kecamatan ini akan kita membayarkan nanti Pak dari YouTube ya, ketemu Allah akan kita membayarkan nanti, kita berbagi waktu kedua dan urusan yang lainnya. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum